Itu kan produk jasa tuh. Iya, kalau itu sih apa ya, Simatupang. Apa tuh Simatupang tuh? Siang malam tunggu panggilan. Menarik nih teman-teman sekalian. Teman-teman kalau kenal Bang Marzuki nih, Bang Marzuki ini termasuk apa namanya, anak muda yang berwirausaha di usia yang cukup muda pada saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Dulu kan Sekarang nggak lagi. dulu kan awal berbisnis kan kayaknya setelah SMA kan langsung berbisnis kalau nggak salah, jualan rumah. Kan. Oh enggak tuh? Iya, tetapi memang saya nikah muda kan, Di. Nah, jadi teman-teman termasuk antum juga kan masih kuliah, saya udah menjalani rumah tangga nih. Iya. Nah, tapi awal belajar dan apa namanya bertemu dengan dunia penjualan itu di dunia properti. Nah, saya 5 tahun di dunia properti, jualan rumah, karena saya pernah baca gitu ya, jualan yang paling greget itu kan nomor 1 yang paling sulit itu adalah jualan kuburan kan. Maksudnya gimana tuh? Kan ada tuh jual kuburan San Diego Hill itu kan, Oke. Jakarta ya. Yang kedua jualan asuransi. Nah, alhamdulillah saya juga sudah menjalani jualan di asuransi. Baru yang ketiga jualan rumah. Nah, ini juga paling sulit ya. Kalau asuransi kan artinya sudah banyak dong pengalaman antum dari dunia bisnis, sebenarnya lebih banyak kan. Lebih banyak nyemplung lah gitu kan. Iya, kalau di dunia penjualan ya. Pengalaman lah ya. Begitulah. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, saya ini termasuk saksi Bang Marzuki dari mulai tinggal di Belawan dulu ya. Iya, di Belawan. Tempat tinggal di Belawan sampai sekarang lah. Perjalanannya tahu lah saya. Dikit-dikit lah tahu. Nah, makanya ini harus ada kita bongkar semua ya, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah antum kenapa tidak memilih kuliah pada saat itu? Nah, ini biar teman-teman bisa tahu nih, jangan sampai ada salah miskomunikasi tentang bahwasanya kalau udah bisnis menghasilkan kenapa harus kuliah? Itu benar nggak sih kalimat itu? Antum apa sebenarnya prinsip antum apa? Kenapa tidak kuliah pada saat itu? Nah, nasib sih. Nasib dan takdir juga ya. Nasib dan takdir. Waduh, selesai kita berarti. Kalau udah takdir, selesai semua ya. Jadi kan saya nikah tuh di umur 20. Umur 20 semester 3. Nah, istri saya itu semester 1 waktu itu ya. Nah, akhirnya kita memutuskan nih, kita kayaknya nikah muda deh, daripada kita jalan melanggar syariat gitu kan, mending kita putuskan nikah muda. Akhirnya nikah muda. Nah, karena waktu itu cari nafkah di awal-awal itu tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian. Nah, akhirnya kuliah sambil cari nafkah gitu. Oh, sempat kuliah? Sempat kuliah semester 3. Nah, akhirnya itu memutuskan untuk ngebul dapur lah ini. Iya, jadi ambil cuti. Ambil cuti 1 tahun. 1 semester atau 2 semester kan. Ternyata kayak Andi. Kok ketagihan ya? Nah, apalagi sudah usaha gitu, akhirnya ini tertinggal lah kuliah tadi. Tapi ya saya rasa sih kuliah itu sangat bagus kan untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Makanya nih saya ambil lagi gitu. Saat ini ambil lagi? Iya, di Jogja juga di Jogja? Iya, tapi online. Ya. Tapi nanti wisudanya ke Jogja dong berarti? Kemungkinan. Oke. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi sebuah inspirasi dari Bang Marzuki ya, Maidani Pancake ya, menjadi kisah yang luar biasa. Dan saya pun sebenarnya terinspirasi dari Maidani Pancake nih. Iya, sama-sama jual Umi Pancake dan Maidani Pancake. Kan antum ya, saya udah jadi Mama Pancake aja gitu. Mama Pancake ya. Kan nggak jadi Umi Pancake gitu. Jadi Umi Pancake. Masya Allah. Nah, sekarang gimana nih Juk? Antum lebih fokus gimana sekarang nih? Nah, kalau sekarang alhamdulillah setelah COVID kan, saya belajar lebih banyak lagi. Kalau dahulu produknya durian dan dimsum, sekarang ini Allah kasih saya itu
tantangan lebih banyak. Jadi ngurusin banyak produk gitu. Oke. Nah, jadi kalau dulu SEO-nya hanya pancake dan dimsum, sekarang SEO-nya harus 700 produk nih, Di. 700 produk? Iya, 700 produk. Jadi ya Allah. Satu persatu mulai dijalanin. Kentang, ada sosis, ada nugget. Nggak dibawa pula ya produknya? Iya, nggak dibawa ya. Nah, jadi berarti kentang, frozen food, turunan-turunannya antum jual semua? Turunannya, iya. Nugget? Alat-alatnya, ya? Ya. Umpamanya kan saya mikir gini nih, saya kan pernah di dunia kafe nih. Iya. Nah, kenapa saya nggak jadi suppliernya kafe? Nah, contoh kalau saya jadi suppliernya burger. Di burger itu kan ada rotinya, ada sausnya, ada dagingnya, ada mayonya, ada kemasannya, ada kertasnya, ada kotaknya. Terus ada kualinya juga, ada garpunya, ada pisau rotinya. Malah banyak ya? Ya, masih burger aja. Belum lagi kalau kita cerita kebab, belum lagi kalau cerita dimsum. Nah, dimsum itu banyak banget tuh ingredientnya kan, yang bisa kita jual dan kita SEO-kan. Jadi rezekinya tuh banyak gitu. Nah, kebetulan karena saya di dunia penjualan dari dahulu, entah kenapa asik gitu dengan banyak produk gitu. Nggak terbebani ya? Ya, nggak terbebani karena ya disebut juga itu dengan retail ya. Retail. Oke. Gimana strategi retail itu gimana? Berarti main manajemen keuangan berarti harus kuat dong manajemen keuangan soalnya kan retail nih. Oh iya, ya kan? Kalau retail itu keuangan harus kuat. Harus kuat. Gimana kita itu cash flow-nya harus lancar. Ya. Nah, uang cash-nya juga harus berlimpah gitu kan. Bagaimana cara biar uang cash-nya berlimpah ya? Kita harus jaga hubungan baik dengan supplier agar apa? Agar umpamanya kita dikasih pembayaran tempo gitu. Dengan pembeli juga bagaimana jangan ada yang kredit, semua pembayaran cash gitu. Ya akhirnya cash-nya jadi cukup gitu di. Oke. Nah, menarik nih teman-teman. Kita bongkar lagi ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini berarti tujuan utamanya suatu saat nanti antum bakal bikin produk sendiri atas nama Depot Kuliner sendiri, atau emang akan selamanya menjadi supplier mereka? Nah, jadi beberapa produk yang kita lihat laris, nah bisa aja nanti kita produksi. Oke. Nah, bisa aja nanti kita produksi. Contoh, ternyata dari sekian ratus frozen food, yang top one-nya adalah produk itu umpamanya. Burger. Bukan burger, maksudnya yang frozen nugget umpamanya. Iya, nugget misalnya. Nuggetnya yang mana? Yang bulat atau yang stick? Nah, yang stick. Nah, bisa aja kita produksi gitu, kita pelajarin cara produksinya. Nah, ternyata kan setelah saya lihat penjualan yang lumayan laris itu masuk 10 besar itu tela-tela frozen di. Tela-tela frozen. Jadi singkong frozen. Iya. Nah, akhirnya kita produksi. Baru keluar juga di bulan Januari kemarin. Dengan nama brand Depot Kuliner gitu? Enggak, saya buat nama sendiri. Apa tuh? Nah, namanya karena kan Tela. Akhirnya apa ya gitu? Tela T. Ada usulan Telaku, ada apa gitu ya. Saya lupa yang kedua. Nah, yang ketiga ada usulan dari saya nih ke tim produksi. Gimana namanya, kan ada namanya Terajana. Ya kan, lagu India itu. Kita buat aja Telajana. Nah, biar pleset-plesetannya lah. Iya, cepat viral gitu. Biar cepat diingat. Iya, mudah diingat. Akhirnya kita buatlah Telajana. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan bantu doa ya teman-teman. Oke. Yang nonton video ini, semoga Telajana bisa lari. Berarti sekarang antum fokus retail nih ya, retail. Nggak semua orang yang berani retail sebenarnya kan. Iya. Ini kan keputusan yang lumayan berani. Ya? Lumayan berani untuk retail. Antum berani nih, ini bisa jadi inspirasi buat kita semua nih. Amin. Ya. Nah, setelah antum retail, berarti kan antum sekarang kan produk fisik semua dong, produk. Iya, produknya fisik. Makanan beku semua ya. Makanan beku dan produk yang berbau kuliner lah. Berbau kuliner. Baik peralatan maupun bahan baku. Oke, peralatan dan bahan baku dan 700 turunannya lainnya gitu kan? Oke. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Nah,
Juk, ini kan produk itu kan kata mentor-mentor kan gitu. Nggak hanya produk fisik nih ya. Jangan terlalu fokus di produk fisik misalnya. Ada juga produk jasa. Misalnya kemampuan, keahlian kita bisa kita jual misalnya gitu. Nah, antum apakah hanya fokus jualan produk fisik saja, frozen food tadi dan turunannya, atau ada produk lain? Misal produk jasa, produk digital? Hanya produk fisik. Hanya produk fisik? Iya, belum ada produk digital. Jadi trainer itu nggak berarti? Oh iya, kalau trainer itu kan produk jasa tuh? Iya, kalau itu sih apa ya, Simatupang. Apa tuh Simatupang tuh? Siang malam tunggu panggilan. Berarti sebagai produk kedua atau produk cadangan aja? Produk passion sih kayaknya. Passion ya, karena mengajar nih kan nggak bisa diwakilkan ya. Iya, betul. Kalau saya gitu ya. Saya pun ngajar itu bagi saya apa ya? Saya bisa kuat ngajar dari pagi sampai pagi. Oh gitu. Tapi nyangkul 5 menit nggak bisa ya. Nggak bidangnya ya. Nggak bidangnya, ternyata harus bidang. Nah, gimana? Berarti apa strategi antum untuk menanggapi masalah produk ini? Apakah emang harus fokus aja di satu produk? Bagaimana? Nah, saya ada guru. Ya, ada guru yang ngajarin, katanya kalau kamu di retail, kamu itu harus fokus di retailnya. Oke. Kenapa? Karena nanti produknya nggak fokus. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita bisnisnya fokus bisnis retail. Oke. Kenapa? Karena nanti ketika di dalam produknya ada banyak. Ada banyak, sehingga benar. kita nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus, oke. Kita ada jualannya dimsum, ada es krim juga. Oh, berarti bisa jadi sebuah puncaknya bisa jadi menjadi minimarket dong ini nanti. Iya, minimarket rencananya gitu. Indomarket juga begitu ya? Iya, tapi niche marketnya ada gitu, khusus ya? Khusus lebih makanan. spesifik? Iya, lebih spesifik. Oke, lebih Karena spesifik. untuk makanan aja bisa ribuan SKU nih. Lebih ribuan SKU ya, Insya Allah. Gimana? Sekarang untuk tim ada berapa sekarang, Juk? Tim sekarang ada 8. 8. Yang khusus semua frozen food ini? Iya. Bagian apa nih? Bagian 8 ini bagian apa aja? Bagiannya kalau saya masih mazhabnya Pak Agus Piranha nih. Tim packing? Iya, ngepai, ngaploti, sama jawapi. Masih merintis, jadi masih pakai pola itu dulu. Masuk juga nama Pak Agus di sini ya? Iya, Pak Agus Piranha. Saya antum belajar juga muridnya. Iya. Satu mazhab kita ternyata. Satu mazhab ya. Oke, Insya Allah Juk. Ini luar biasa teman-teman sekalian ya. Perjalanan beliau dari 2012 dan beliau pun teman saya yang tidak kuliah tapi perjalanannya malah ngalang-ngalain kita yang kuliah. Ya. Dan menjadi inspirasi kita semua. Saya, istri juga sering, itu coba lihat My Dining Banking luar biasa. Nah, sekarang bergerak di bidang retail dan malah berani. Antum tuh termasuk orang yang berani kalau tak lihat Juk. Jadi maksudnya berani begini. Berani nikah muda gitu. Salah satunya. Yang kedua begini. Jadi antum di saat kita masih mentok, antum tuh bergerak di tempat yang lain. Itu yang orang lain bisa belum bisa ke sana gitu. Oh gitu ya. Misalnya saya nih. Saya misalnya ketika pancake durian atau mie pancake lagi ngedrop gitu, saya nggak berani ngambil keputusan langsung berubah niche market atau ngambil tindakan ke yang biasa kita buat gitu. Akhirnya ya berdiam diri kita menunggu gerakan orang lain seperti apa. Oh aman nih, baru kita ikutin pelan. Atau ada peluang-peluang yang menurut saya minim resiko, baru berani. Antum kan langsung jebret gitu kan? Iya. Itu kan butuh modal retail tuh kan? Ya modalnya modal yang sudah ada. Saya juga milih retailnya ke frozen food karena freezer kan banyak nganggur ketika itu. Sebagian saya jual, ada yang dikasih juga, ada yang saya ini di compare jadi freezer yang showcase. Masya Allah. Oke, satu pertanyaan Juk. Ini terakhir ya. Nah, mau nanya nih. Kalau Anda lihat antum kan lumayan terjadi percepatan tuh. Percepatan rezeki itu. Ya. Kalau kata Mas Ipu, sesuatu terjadi percepatan pasti ada sesuatu amalan yang ia lakukan nih. Nah, apa sih sebenarnya amalan rahasia antum, Pak?
Bongkar dulu nih. Nggak punya amalan khusus nih. Apa ya? Apa nih amalan antum yang kok bisa langsung terjadi percepatan rezeki pada saat itu? Pada saat itu ya. Ya sekarang pun ya luar biasa. Tapi yang selalu teringat di hati saya surah At-Tolak ayat 2 dan 3 ya kalau nggak salah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi ketika kita bertakwa, insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan dan rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika nanti rezeki kita lagi seret, yakinlah itu karena dosa. Nah, dosanya yang harus dicurigai, ya kan? Kalau umpamanya ini ada orderan tiba-tiba cancel, ini pasti karena dosa, nggak ada yang lain. Kita suzon dengan diri kita sendiri ya, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ya intinya berusaha menjaga ketakwaan itu penting bagi seorang entrepreneur ya. Tidak boleh mengandalkan kepintaran pribadi, kecerdasan pribadi, semua itu harus kita andalkan Allah SWT, dan Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Masya Allah. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang belum subscribe Marzuki Halim, silakan langsung aja klik tombol subscribe channel YouTube Marzuki Halim. Banyak sekali manfaat-manfaat. Pembahasan tentang apa aja? Shopee, Lazada, dan SEO. Lebih ke digital marketing. Iya. Silakan langsung aja di subscribe Marzuki Halim. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode kisah inspirasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.